Ini masih kenceng banget. Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Di video sebelumnya Anda sudah lihat saya test drive langsung BMW M3 E30 Sport Evolution. Dan itu adalah generasi pertama dari BMW M3. Di video kali ini saya akan merasakan bagaimana generasi kedua dari M3, yaitu ini M3 E36. Jadi seperti di video sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa M3 itu pertama itu dibuat karena BMW ingin ikut balap DTM untuk mengalahkan Mercedes-Benz, makanya mereka membuat M3 di E30. Tapi ternyata mobil yang tadinya itu tidak yakin bisa terjual 5.000 unit untuk homologasi, ternyata laris sampai 18.000 unit, dan itu menambah kepercayaan BMW untuk membuat seri berikutnya dari M3, yaitu di bodi E36. Sedikit sejarah tentang BMW M3 E36 ini saya sudah sampaikan ketika saya membuat video bertemu dengan 4 generasi M3 yang Anda bisa klik linknya di atas. Tapi sekarang saya akan mencoba mobil ini dan sedikit mengenai mobil ini. M3 sebelumnya itu adalah sebenarnya mobil balap tapi dengan bodi yang disesuaikan dengan M3 untuk homologasi. Tapi kalau ini memang versi dari seri 3 yang dibuatkan seri kencangnya. Jadi mobil ini sudah lebih layak untuk di jalan, lebih enak untuk dinikmati perjalanan jauh. Istilahnya ini adalah performance version dari seri 3. Kalau yang M3 E30 itu adalah mobil balap yang bentuknya seperti seri 3. Nah, kemudian walaupun ini lebih civilized, tapi BMW menambah tenaga mesinnya. Bahkan bukan hanya tenaga mesinnya, tapi juga menambah silindernya. Kalau di M3 E30 itu ada 4 silinder 2300 cc, kalau yang di Evolution itu 2500 cc. Kapasitas itu ditingkatkan menjadi 3000 cc. Ini mesin baru, kodenya S50. Dia menggunakan mesin 6 silinder 3000 cc dengan tenaga 286 HP. Mobil ini dari tahun 92 sampai 99 keluarnya. Tapi di 95 mereka mengeluarkan facelift dan mesinnya ditingkatkan lagi dari 3000 cc menjadi 3200 cc. Tenaganya itu 318 HP kalau saya tidak salah. Nah, versi yang saya coba ini adalah versi yang 3000 cc. Tapi 3000 cc di zamannya tanpa turbo, tanpa supercharger bisa menghasilkan 286 HP. Itu adalah sebuah prestasi yang mengagumkan. Ini mobil bukan punya saya, ini mobil punya salah satu teman saya yang benar-benar maniak M3. Bahkan M3 Sport Evolution yang kemarin saya coba itu juga milik beliau. Sebenarnya dia ada satu M3 E36 lagi, yaitu M3 E36 GT, yang itu juga sangat rare. Itu adalah versi yang lebih bertenaga dan lebih ringan, tapi kebetulan lagi ada pengerjaan mobilnya, jadi tidak bisa saya coba, tapi nggak apa-apa. Sekarang saya akan coba versi termurninya dari M3 E36. Sekarang kita lihat dalamnya. Ih, ini juga joknya jok kulit, masih bagus banget. Masih baunya bau baru. Sekarang kita nyalakan mesinnya. Wow, baru 950 km di instrumennya. Ini semua head unit masih standar, dia pakai kaset, belum ada CD ya. Kita starter. Nah, ini mesinnya udah lebih gampang di starter dari yang E30, kelihatan lebih advance, lebih halus ya, karena dia juga 6 silinder. AC-nya sudah dual zone, kemudian onboard komputernya lengkap. Apakah masih bekerja? Masih bekerja. Lihat deh sini, lihat sini. Tuh. Masih bekerja tuh. Temperatur di luar 32 derajat Celcius, bener-bener masih ini. Masih presisi. Dia 5 speed manual, dia udah bukan dogleg lagi ya, karena memang mobil ini bukan untuk mobil balap awalnya, sehingga 1, 2, 3, 4, 5-nya sudah lebih normal seperti mobil biasa. Sekarang kita coba gas. Garing. Garing, bener-bener garing suaranya. Treng. Oke, udah. Saya nggak sabar. Sekarang kita langsung coba jalan memakai BMW M3 E36.
dibandingin BMW M3 E30 Sport Evolution yang saya coba di video sebelum ini posisi menyetirnya jauh lebih ergonomis. Walaupun memang setirnya masih agak ke kiri sedikit. Kemudian dia juga setirnya lebih enteng, gasnya lebih enteng, putaran mesinnya juga lebih enteng. Garing suaranya itu. Sedangkan kalau empuknya mirip lah, dia nggak lebih empuk dari yang E30, malah sedikit lebih kaku, tapi masih tetap nyaman hitungannya. Kemudian ini gearboxnya, dia memakai gearbox 5 speed. Jadi di awal kemunculannya M3 E36 ini memang gearboxnya tuh 5 speed. Nah, pada tahun 95 mereka facelift, itu ada mesin 3200 cc yang tenaganya itu udah 318 HP, transmisi manualnya jadi 6 speed, kemudian ada SMG, sequential manual gearbox. Jadi gearbox manual yang dioperasikan secara elektronik. Tapi ini ya versi yang sebelum facelift, cuman perpindahan giginya juga presisi. Klek-klek gitu. Kemudian untuk pengendaliannya, nah ini pengendaliannya bagus ya, presisi, tapi ini seperti mobil normal. Seperti mobil normal yang pengendaliannya bagus, bukan seperti mobil balap seperti yang di M3 E30. Jadi dia nggak langsung yang terlalu direct. Dia ada sedikit delaynya, tapi tetap sangat presisi. Dan ini kondisi mobilnya masih luar biasa, kilometernya baru 950 pada saat saya bawa. Dan ini setirnya masih presisi sama sekali, kaki-kaki tidak ada bunyi. Ini benar-benar seperti nyoba mobil baru. Sekarang kita masuk tol, kita pengen lihat larinya seperti apa. Sama seperti di M3 E30 yang biasanya dial itu untuk menunjukkan konsumsi BBM real time, di sini diganti menjadi suhu oli. Ya karena nggak ada yang perlu konsumsi BBM juga ketika membeli sebuah BMW M. Justru lebih penting lihat olinya suhunya berapa. Jadi tidak ada konsumsi bahan bakar kecuali di MID. Nah ini juga masih ada MID-nya di sini. Di sini bisa lihat konsumsi bahan bakarnya dan ini MID-nya masih nyala semua. Oke, sekarang kita memasuki tol. Nah ini jadi versinya masih 5 speed yang saya pakai ini, yang benar-benar versi originalnya dari M3 E36. Dan dia sudah berbeda dengan E30. E30 itu masih dogleg, yang satunya itu ke bawah kiri. Sekarang ini 1, 2, 3, 4, 5 nya sudah normal. Sekarang kita akan tarik mobil ini. 1, 2, 3. Wow, ini masih kenceng banget. Udah 100 lebih. Wow, definitely secara signifikan lebih kenceng dibandingkan M3 E30. Dia tenaganya 286 HP. Dan walaupun mobil ini usianya udah hampir 30 tahun, ini mobil kondisinya sangat terawat. Dan ini rasanya bener-bener seperti mesin baru. Garing suaranya, kemudian tarikannya masih solid. Dan RPM tadi sampai 7.000 lebih, nggak ada masalah sama sekali. Dan ini mesinnya seneng banget teriak. Pakai gigi 3 nih ya. Kenceng ini. Kenceng sekali. 0 sampai 100 km per jam itu klaimnya sudah di bawah 6 detik. E30 itu diklaim 6,1 detik, tapi ketika dites banyak di media luar itu hanya di kisaran 7,5 sampai 8 detik actualnya. Kalau ini bener-bener terasa seperti mobil di bawah 6 detik 0-100-nya. Dan ini pakai gigi 5, kita lari 100. Dia RPM-nya juga tinggi. Dia RPM masih di 2.500, 2.600 RPM, yang artinya ini juga bukan overdrive. Dia top speednya ini bisa dekat ke 250 km per jam. Dan ini manual. Manualnya ini heel ento-nya juga gampang sekali. Posisi rem dan posisi gas itu diletakkan supaya ketika kita ngerem dan kita nginjek gas itu bisa menciptakan efek heel ento yang sporty. Ini mesinnya terasa lebih halus jauh dibandingkan E30.
Ini penyempurnaan yang luar biasa dan jauh lebih bisa dinikmati, baik di jalan raya maupun di jalan tol seperti ini. Oke, kita tarik lagi. Woi, gila ini mobil. Wow. Nggak diragukan lagi mobil yang ini nih. Kalau dari tarikannya 230-240 sih masih gampang naik mobil ini. Ini dia bukan turbo ya, jadi dia masih normally aspirated. Jadi tenaga tuh dari bawah tuh rata terus sampai atas. Dan teriakannya itu benar-benar seperti mobil tek tek. Apalagi yang 6 speed ya, yang 6 speed itu pasti lebih close lagi. Ini saja sudah sangat asik. Dan ketika udah santai, kita udah nggak mau narik lagi, kita tinggal masukin gigi 5. Udah deh, bersantai. Ini bantingannya juga masih empuk. Saya baru sekali merasakan M3 E36 yang kondisinya benar-benar seperti baru. Ini setirnya juga masih seperti baru. Nggak ada suara noise angin sama sekali. Saya jalan 100 km per jam sekarang. Hening. Ini kalau yang versi 3200 cc yang tenaganya 318 HP sih nggak bisa bayangin kayak gimana lagi kencengnya. Karena ini saja udah kenceng. Dan kerasa sehat banget mesinnya. Nah, di tahun 94, jadi awalnya M3 yang E36 ini hanya keluar dalam bentuk coupe dan convertible. Kemudian di tahun 94, mereka mengeluarkan versi yang sedan. Nah, itu adalah pertama kalinya M3 itu 4 pintu. Dan itu dibuat karena ada gap di antara BMW M5 yang E34 ke kemunculan E39 tuh ada gap, nggak langsung. Jadi untuk mengisi gap itu, BMW membuat versi sedannya dari M3. Tapi versi sedan itu cuma sampai tahun 97, jadi hanya 94 sampai 97. Sedangkan kalau yang coupe itu sampai dari 92 sampai 98, bahkan yang convertible tuh sampai 99. Rasanya kalau lihat basicnya aja seperti ini udah sangat menyenangkan mobilnya. Apalagi ini sekarang kilometernya baru 985 km. Bahkan mungkin mobil ini akan 1000 km di tangan saya. Dan ini rasanya seperti balik lagi ke 25 tahun lalu ketika mobil ini baru keluar. Dan saya serasa baru membelinya dari showroom dan langsung merasakan, kayak gini rasanya. Ini untuk tahunnya luar biasa rasanya. Jadi sudah 2 video saya menyetir BMW M3 yang klasik, yang E30 sudah, E36 sudah. Dan di sini saya bisa bilang terasa sekali kemajuan teknologinya, bukan hanya di tenaga tapi juga di rasa berkendaranya. Dan saya yakin orang yang dari M3 E30 pindah ke M3 E36 pasti wow, bisa seperti ini M3 rasanya. Dan itu membuat saya penasaran seperti apa lagi yang rasanya E46 yang setelah ini. Tapi mungkin itu di video berikutnya kalau saya ada waktu, kalau kebetulan mobilnya masih available untuk dites. Kalau misalnya teman-teman mau komentar di bawah, atau teman-teman juga bisa komentar tentang mobil ini seperti apa menurut Anda. Dan terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan, menemani saya menikmati BMW M3 E36 yang masih dalam kondisi orisinil dan masih kilometernya masih sedikit. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Kemudian juga follow Instagram saya @fitra.eri. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Saya pengen banget punya M3 klasik yang kondisinya masih seperti ini. Doain saya bisa punya. Saya juga doakan Anda petrolhead yang ingin mobil impiannya semoga bisa tercapai. Terima kasih. See you on the next video. Bye bye. Narik lagi. Wow.